Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih ya kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya, menyempatkan ya untuk masih bisa bergabung di room kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu seperti yang sudah kita agendakan, yaitu layanan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita laksanakan ya enak dijalankan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terpenting ya mendapatkan berkah serta melekat dalam ingatan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman semuanya. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu ndak apa sih kegiatan kita pada pagi hari ini? Atau masih bingung kami mau melaksanakan apa gitu loh. Gimana teman-teman semuanya? Baik ya. Mungkin pada paham semua nih kalau diam nih. Karena diam nih banyak sekali menimbulkan pertanyaan. Entah dia paham, entah dia tidak paham, entah dia paham sama sekali. Kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu bimbingan kelompok ya. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan ya dalam bentuk kelompok ya, dilaksanakan dalam kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, di mana satu orang yang menjadi PK. PK itu apa sih? PK itu adalah pimpinan kelompok dan yang lain menjadi anggota kelompok, sehingga nanti apa yang disampaikan ataupun yang dibicarakan dalam kelompok tersebut akan menambah pengetahuan ya, menambah wawasan dan lain sebagainya. Sebelumnya teman-teman mungkin bisa dihidupkan kameranya ya. Kasihan loh, masa Ibu Nadia sendirian yang menghidupkan video. Nanti ada yang dipanggil loh sama Ibu Nadia. Selamat pagi Bu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, mungkin teman-teman kita Ibu lagi ada kerjaan kan, atau mungkin lagi berbaring di tempat tidurnya dan lain sebagainya. Baik, lanjut ya teman-teman semuanya. Selanjutnya ada tujuan ya. Ketika kita melaksanakan kegiatan pasti ada tujuan di dalamnya. Apa sih tujuan bimbingan kelompok? Bagaimana ke depannya ya? Tujuan bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan kemampuan teman-teman semuanya. Artinya di sana nanti adalah forum untuk menyampaikan sesuatu ya, atau berpendapat, atau boleh juga diartikan tujuannya yaitu untuk ya belajar bicara lah ibaratnya ya, belajar bicara di depan umum, sehingga nanti teman-teman seharusnya ya itu diharapkan untuk aktif ya. Mengapa dikatakan aktif? Karena kalau nggak aktif ya, kalau misalnya anggotanya nggak aktif, cuman pimpinan kelompoknya saja yang aktif, itu dinamika kelompoknya tidak akan berjalan dengan baik ya, karena yang bicara sendirian gitu loh. Artinya
nggak ada lawan bicara. Orang yang nggak ada lawan bicara itu biasanya nggak terlalu menyenangkan dalam kegiatannya. Teman banyak tapi lawan bicaranya nggak ada gitu loh kan, percuma kan. Selanjutnya teman-teman, kita ini ada azas ya. Ada beberapa azas ya dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan ya. Di mana azas kerahasiaan itu mungkin teman-teman sudah paham apa itu rahasia gitu loh. Rahasia itu kan tidak boleh diketahui oleh orang lain yang tidak seharusnya mengetahui. Dan dalam kegiatan kita ini yang boleh mengetahuinya yaitu orang-orang yang ada di grup tersebut gitu loh, di dalam forum tersebut. Dalam hal ini forumnya adalah siswa kelas 11 ya, MIPA 1. Selanjutnya ada azas kesukarelaan. Di mana azas kesukarelaan tersebut ya teman-teman nanti sukarela ya, tanpa ada unsur paksaan, menyampaikan pendapat ya, menyampaikan saran, menyampaikan masukan dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada azas kenormatifan ya. Jadi azas kenormatifan itu azas ya yang mengharuskan kita itu tidak bertentangan dengan norma-norma. Misalnya kan kita ada beberapa suku, bangsa dan lain sebagainya. Jadi di dalam norma tersebut kita dituntut untuk menghormati ya satu sama lain. Jadi azas tersebut ada dalam konseling dan harus dijalankan dengan baik. Oke teman-teman. Selanjutnya mungkin ya kalau perkenalkan nama ya, mungkin teman-teman sudah paham semua ya, karena waktu kita sih sebenarnya sedikit ya. Selanjutnya saya menjelaskan kembali yaitu apa bimbingan kelompok ya. Mungkin beberapa menit dijelaskan teman-teman sudah lupa dan sebagainya. Oke, apa masih ingat nih bimbingan kelompok? Gimana Man? Masih ingat bimbingan kelompok Man? Halo Man. Enggak Pak, mohon diulangi. Oh siap, aman. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan ya yang dilakukan, yang dilaksanakan itu dalam bentuk kelompok. Itu sebenarnya bimbingan kelompok itu efektifnya 15 orang ya. Bimbingan kelompok. Mengapa dia efektif? Itu sebenarnya maksimal itu udah 15 ya. Karena ketika sudah banyak di dalam kelompok tersebut, maka pembahasannya gitu loh nggak terlalu efektif lagi karena orangnya sudah terlalu banyak. Dan efektifnya itu 10 orang ya. Sehingga nanti ya walaupun orangnya dikit ataupun banyak sebenarnya sih nggak mempengaruhi ya. Hanya saja yang membedakan pembahasannya lebih banyak gitu dan masuk-masukannya lebih banyak. Selanjutnya ketika orang tersebut misalnya dikit atau banyak, yang aktif nggak terlalu banyak kan percuma juga tuh. Artinya walaupun sedikit tapi aktif itu yang lebih baik. Itu yang pelaksanaannya akan dinamis seperti itu ya. Selanjutnya setelah dijelaskan ya, setelah disampaikan ya kepada teman-teman mengenai bimbingan kelompok, tujuan dan lain sebagainya. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Sudah siap, Man? Siap Pak. Oh iya, Man. Jadi Rahmat perwakilan. Mana nih ada yang lain? Kemana yang lain, Man? Mungkin yang lain masih berusaha gabung. Gimana, Man? Yang lain, Man? Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu ya. Mungkin sedang kendala Pak. Oke, terima kasih ya, Man. Jadi kita tunggu saja Ibu Nat ya. Mungkin masih berusaha gabung ataupun masih dalam keadaan tak sadar dan lain sebagainya ya. Inilah sih sebenarnya kemarin sudah ada 2 hari ya tatap muka. Sebenarnya sudah agak semangat gitu loh. Tapi kan ya namanya situasi seperti itu ya harus gimana lagi. Kita harus menjalankan ya
apa yang terbaik gitu loh untuk kita. Baik teman-teman ya, selanjutnya saya memberikan contoh ya tentang pelaksanaan kita hari ini ya, pagi ini ya. Dimana nanti bimbingan kelompok ini nanti saya berikan topik ya, dan topik itu kita bahas secara bersama-sama. Nanti silakan teman-teman menyampaikan pendapat, idenya dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalimat-kalimat ataupun masukan-masukan, saran-saran yang ada dari teman-teman itu enak kita bicarakan ataupun mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita bahas itu menjadi enak. Karena terbuka gitu loh, banyak pendapat-pendapat kan, masukan-masukan dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti saya menyampaikan topik, silakan nanti teman-teman tanggapi bagaimana maunya dan lain sebagainya. Lanjut teman-temanku, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ya, topiknya berjudul meningkatnya pernikahan ya di usia pandemi. Ini untuk kalangan SMA ya, untuk pelajar dan lain sebagainya. Baik teman-teman, menjelaskan mengenai meningkatnya pernikahan ya bukan perkawinan ya, sebenarnya sama aja itu, tinggal lagi membedakan pemaknaan dan lain sebagainya. Tidak dituntut kemungkinan ya bahwa ada survei yang menunjukkan itu bahwa di masa pandemi ini pernikahan itu meningkat 2 kali lipat ya untuk usia pelajar ya, karena seperti yang diketahui bahwa teman-teman ya, anak-anak SMA, SMP, SMA aja lah ya, anak SMA itu kan jarang sekali ke sekolah, bahkan mungkin boleh dikatakan tidak pernah gitu loh, sehingga kegiatan-kegiatan di luar yang tak terduga itu menyebabkan tinggi gitu loh. Artinya kegiatan-kegiatan di luar mereka semakin banyak, keluyuran dan lain sebagainya, sehingga yang menyebabkan ya mungkin nggak tahu kita kegiatan orang apa gitu loh, sehingga menyebabkan meningkatnya perkawinan. Karena itu sih sebenarnya dampak pergaulan yang kurang bagus gitu loh ya. Mengapa dikatakan sedemikian ya? Karena memang survei mengatakan seperti itu. Karena mereka itu kegiatan di sekolah itu nggak ada. Artinya masukan-masukan ataupun pendapat ya dari guru, teman-teman itu menjadi sedikit, sehingga tidak banyak mereka untuk memutuskan menikah ya. Ya mungkin teman-teman ada teman atau saudara mungkin masih kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA ya, karena masa pandemi dia memutuskan untuk menikah saja gitu. Apakah ada teman-teman semuanya? Atau ada yang mau menikah nih? Atau seperti apa? Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman kegiatannya banyak di rumah ya, jarang ke sekolah lah ibaratnya. Itu kan walaupun di rumah itu kan banyak juga yang diberikan dari pihak sekolah ya, tugas-tugas, kegiatan-kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Apalagi di kelas 3 gitu loh. Kelas 3 kan sebentar lagi mungkin fokus dengan ujian sekolah, ujian akhir gitu loh. Dan itulah sih yang menjadi pekerjaan gitu loh yang harus dikerjakan. Dan walaupun banyak kegiatan di rumah ya, jarang ke sekolah, teman-teman seharusnya masih tetap fokus ya, tetap mengerjakan kegiatan-kegiatan di rumah seperti belajar, mencari informasi-informasi penting ya. Misalnya sekarang teman-teman kelas 2 nih. Kelas 2 itu ibaratnya jantungnya ya, pertengahan ya. Sehingga nanti kelas 2 itu kalau dalam perkuliahan itu masa transisi ibaratnya ya teman-teman. Masa transisi tersebut masa peralihan ya. Artinya gangguan-gangguan itu banyak sekali di dalamnya. Gangguan tersebut bisa kita artikan sebagai kemalasan ya. Kalau kelas 1 teman-teman mungkin kelas 10 ya bersemangat kali untuk
sekolah ya, itu kelas 2 semangatnya itu memudar gitu loh. Setelah kelas 3 semangatnya itu bertambah kembali. Mengapa dikatakan masa transisi? Karena dia pertengahan. Sehingga masa transisi inilah sebenarnya yang membentuk kepribadian teman-teman ya. Ada yang harus diatur gitu loh, supaya sih saya bisa mengembalikan keceriaan saya gitu. Artinya dalam masa pandemi ya, kalian teman-teman jangan nggak bersemangat gitu loh. Saya kelas 2 gitu loh kan, saya kegiatan di rumah aja terus tanpa ada yang menghandle dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya ketika teman-teman berpikir jernih, teman-teman bisa belajar dengan mandiri. Nyatanya sih belajar mandiri itu jarang sekali gitu loh kan. Tapi kalau teman-teman memang orangnya rajin, saya yakin teman-teman akan mampu untuk belajar tersebut. Tetapi di samping belajar sendiri, teman-teman juga meminta saran ya kepada orang-orang sekitar ya, kepada ayah, ibu, kakak ya kalau ada kakak, nenek ataupun teman-teman, ajalah berdiskusi. Karena nanti kan pemahamannya beda gitu loh. Oke, teman-teman. Baik ya, mengenai perkawinan meningkat ya, pernikahan meningkat di usia pandemi, mungkin kita minta pendapat terlebih dahulu nih kepada teman-teman forum ya. Mungkin ada yang punya wawasan, ada yang punya teman yang sudah menikah gitu loh, atau ada yang punya pendapat mengapa sih pernikahan di usia sekarang ya untuk pelajar di masa pandemi itu meningkat. Mungkin kita tunjuk saudari Nelpa Dina Putri. Ayo, siapa nih panggilannya nih? Nelpa Dina Putri. Bagaimana pun menurutmu? Gimana Pak? Sekarang kan seperti yang diketahui mungkin di berita banyak tuh kan di usia sekarang ya masih SMA karena COVID ya belajar dari rumah itu mereka lebih banyak memilih untuk menikah daripada melanjutkan pernikahan. Daripada melanjutkan sekolah gitu loh. Gimana menurutmu Pun? Um, Atau ada temannya yang sudah menikah kan belum tamat SMA sekarang? ada Atau Pak. oh ya ada. Gimana tuh ceritanya bisa seperti itu Pun? Udah Pak, dengar-dengar cerita orang aja Pak. Oh. Sekarang udah nikah mereka itu. Udah Pak, berhenti sekolah Pak. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Itu sebenarnya sih teman-teman ya, jadikan pelajaran gitu loh. Karena logikanya ya teman-teman ya, kita ya menikah di usia yang ditentukan gitu loh kan. Kalau kalau laki-laki 25 lah. 20 lah kan, 20 kalau nggak sekarang kalau nggak salah ya. Perempuan berapa ya? 17 atau 18 atau berapa. Tapi yang jelas ya, usianya itu kalau saya nggak salah ya, mungkin teman-teman bisa koreksi ya. Itu tamat SMA ya. Tamat SMA itu kalau nggak salah itu umurnya 17 tahun. Ya, 17 ya, 17 atau 18. Ya, pokoknya seperti itulah kurang lebihnya ya. Itu pun ya, seperti yang diketahui bahwa pernikahan itu ya, itu banyak sekali masalah dan tantangannya. Sehingga orang ya, ketika menikah itu kalau dalam pokoknya dalam program KUA ya, KUA ya, Kantor Urusan Agama itu ada namanya bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah itu tujuannya untuk menjelaskan gitu loh. Nanti kalau sudah menikah akan seperti ini, insya Allah akan seperti ini gitu loh. Dan di sana itu nggak dijelaskan baiknya gitu loh. Di sana itu dijelaskan buruknya gitu, dampaknya gitu loh. Ibaratnya bukan buruknya sih, masalahnya gitu loh. Dan nanti ketika teman-teman menikah, masalahnya biasanya akan seperti ini. Makanya diadakan bimbingan pranikah. Supaya apa? Supaya yang dibimbing itu ada ada pikiran gitu loh, ada sesuatu, oh
Berarti kalau menikah nanti seperti itu ya apa yang disampaikan. Jadi kami gitu loh ya. Jadi saya apa sih yang harus disiapkan ya supaya nanti hal-hal tersebut ya misalnya pertengkaran lah ya. Apalagi yang menikah itu usianya masih kecil ya. Mungkin emosinya belum terkontrol. Pasti akan banyak permasalahan. Mengapa dikatakan permasalahan? Karena usianya belum begitu memadai untuk melaksanakan pernikahan. Baik teman-teman ya, mengenai pernikahan kita minta pendapat lagi ini dari siapa nih yang mau memberikan pendapat? Man, mau memberikan pendapat Man mengenai pernikahan yang lagi marak sekarang Man? Karena ini Rahmat ini yang mempunyai keberanian tinggi gitu loh. Rahmat sudah berani menghidupkan kameranya ya, sedangkan yang lain tidak gitu loh. Bagus itu Man. Karena walaupun kita misalnya nggak punya argumen Man ya, kita misalnya nggak punya ini apa ya sih yang saya mau sampaikan gitu loh. Tapi setidaknya kita ada keberanian. Dan keberanian itulah yang terpenting ya. Karena percuma orang yang bisa tapi dia nggak ada keberaniannya gitu. Silakan Man, mungkin ada yang mau disampaikan Man mengenai topik kita pada pagi hari ini. Bebas Man, apa yang mau disampaikan boleh. Maaf Pak, panggilan saya Diki Pak. Oh ya boleh Man. Gimana Man? Sudah Man? Mau nanya Pak. Oh boleh, silakan Man. Mengapa pada era pandemi tingkat pernikahan itu melonjak daripada sebelum pandemi ya? No iya. Sudah Man? Baik ya. Sudah Pak. Pertanyaannya mengapa di usia pandemi pernikahan meningkat ya, sedangkan di sebelum pandemi misalnya pernikahan biasa-biasa saja gitu loh, nggak terlalu meningkat drastis ya. Itulah yang kita bicarakan dari awal bahwasanya kegiatan-kegiatan siswa itu ya itu sedikit kali di sekolah ya, artinya dia berbanding terbalik di rumah, pokoknya di luar sekolah gitu loh. Kalau misalnya sebelum pandemi teman-teman ya pagi ke sekolah ya, itu biasanya kan pulangnya udah jam 1-an ya. Itu pulang makan tidur ya. Karena kecapean, artinya kegiatan-kegiatan misalnya main-main ke pantai itu sedikit sekali ya. Tetapi sekarang karena kegiatan di sekolah sedikit sekali, barangkali tidak pernah ke sekolah, makanya mereka di rumah sendirian, di rumah terus seperti itu ya. Dan tugas mungkin tidak terlalu banyak. Nah, dari hal tersebut, itu kalau misalnya pengalaman pribadi ya, misalnya Rahmat di rumah terus sendirian, pasti bosan kan? Nah, dari kebosanan tersebut, biasanya Rahmat mencari akal gitu loh untuk menghidupkan suasana tersebut. Nah, untuk menghidupkan suasana tersebut, biasanya ya Rahmat mungkin jalan-jalan ke pantai atau mencari kawan gitu loh. Dan tidak sedikit ya kalau perempuan, laki-laki, apalagi seusia sekarang ya itu pasti sudah mengenal namanya cinta ya. Karena ketika orang baru pertama kali cinta ya, jatuh cinta ya, itu pasti apapun bahagia gitu loh. Dan bahagianya itu harus ke pasangan gitu loh. Kalau misalnya Rahmat baru jadian nih, pasti selalu pengennya bertemu gitu loh, teleponan ya kan. Dan dari hal tersebut mungkin teman-teman tidak terlalu puas gitu loh ketika teman-teman hanya teleponan, pasti bertemu gitu loh. Nah mungkin dari pertemuan itulah bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan sehingga mereka mungkin menjalin sesuatu yang serius karena bosan gitu loh kan ketemuan tiap hari. Nah, lebih baik menikah karena sekolah pun tidak seperti itu ya tanggapannya ya. Jadi yang pertama itu mengapa pernikahan sekarang meningkat
karena mungkin disebabkan oleh kebosanan siswa ya, karena kegiatan siswa itu lebih banyak di rumah ya, mungkin di rumahnya itu terlalu bosan ya. Kalau sekolah, dia sekolah pulang ya, udah sore udah siang pulang, capek, istirahat tidur, bangunnya udah sore gitu lah kan. Kalau perempuan misalnya mau masak dan lain sebagainya, kalau laki-laki ya mau ada kegiatan misalnya olahraga sore-sore. Artinya meminimalisir kalau sekolah ya, kalau luring itu meminimalisir kegiatan-kegiatan di luar. Kalau sekarang itu kegiatan di luar lebih banyak daripada kegiatan di dalamnya. Ya seperti itu Mat ya, yang meningkatkan ataupun terjadi peningkatan ya di masa pandemi pernikahannya. Karena itu sih faktornya. Tapi di samping itu tinggal lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa mengendalikan diri dengan baik ya, insya Allah pernikahan tersebut tidak akan meningkat. Itu Man, gimana Man? Ada yang mau ditanyakan lagi atau tanggapannya seperti apa? Dipersilakan. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak. Oh iya. Baik teman-teman ya. Terima kasih sudah beberapa yang disampaikan ya, walaupun tidak terlalu banyak. Mungkin kegiatan kita akan mau berakhir ya. Jadi kepada teman-teman ya yang lain ada yang mau disampaikan dipersilakan. Mungkin kepada Dinda Sri Azani, silakan Din, apa yang mau disampaikan Din mengenai topik kita, atau ada nggak yang ditangkap gitu loh dari pembahasan kita yang sudah dilakukan? Silakan Dinda Sri Azani. Buka mikrofonnya, aktifkan ya, dan mulailah bicara. Gimana Din? Ada yang mau disampaikan atau yang lain? Enggak, Pak. Oh, enggak ada. Udah paham semuanya? Oh, udah paham kayaknya ya. Insya Allah, Pak. Oh, baik. Baik teman-teman ya. Mungkin tadi sudah disampaikan ya dari saya kurang dan lebihnya. Mungkin ada tambahan nih ya dari Bu Nadia tentang mungkin ada step-stepnya kan, atau ada pengalaman Bu Nadia atau temuannya dan lain sebagainya. Jadi kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Nadia ya sebelum kita akhiri. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Di sini Nadia mau menambahkan dampak dari pernikahan dini tersendiri. Nah, dampak pernikahan dini ini ialah dapat memperburuk atau mempengaruhi kesehatan bagi anak yang melakukan pernikahan dini dan mempengaruhi kesehatan mental, emosi. Nah, dari emosi saja anak-anak ini tidak terkendalikan, apalagi jika dia sudah membangun rumah tangga nantinya. Nah, dan dia tidak di masa saat sekarang ini, apalagi di masa SMA, anak-anak ini belum bisa mengurus dirinya sendiri dengan sepenuhnya, apalagi nanti mengurus keluarga. Nah, di sini anak-anak ini belum tentu bagaimana cara mengendalikan keuangan atau ekonomi dalam keluarga, dan masih banyaknya tekanan dari saat membangun membina rumah tangga itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Mungkin dapat dipahami ya Ananda. Baik, terima kasih Bu ya atas penambahannya. Di mana sih apa yang disampaikan Ibu itu mengenai emosi ya. Sebenarnya sih ya betul ya apa yang disampaikan Ibu, karena terkadang kan emosinya tidak terkontrol gitu loh kan. Karena ya beberapa faktor dan lain sebagainya. Oke teman-teman bisa memahami ya apa yang disampaikan Ibu tadi, bisa dibilah gitu loh kan. Sebenarnya sih yang terpenting itu teman-teman itu menyampaikan gitu loh kan, bicara. Karena nanti Ibu Nadia enak gitu loh, gini seperti ini harus perjalanannya. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas. Gimana Bu, kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini? Kita meminta dulu kesimpulan dari anak-anak ini Bang. Pak. Oh. Jadi supaya BKP kita ini berjalan dengan lancar. Jadi Bapak aja yang ngomong di dalam BKP ini.
Baik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Jadi kita minta kesimpulan dulu. Jadi kalau udah ada kesimpulan, baru kita bisa akhiri ini kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Baik Man, mungkin Rahmat ini yang bisa menurut kami ya. Silakan disimpulkan Man. Bebas nih menyimpulkannya dari topik kita ataupun pengalaman Rahmat. Silakan Man, disimpulkan Man. Apa yang Rahmat tangkap kan? Gimana Man? Ada yang mau disimpulkan? Iya. Baik teman-teman ya. Mungkin kita minta kesimpulan dari siapa nih kira-kira nih? Dari Alipah Hidayati Sondes. Gimana Alipah? Ada yang bisa disimpulkan atau disampaikan? Atau Sri Ramayati Raditya, Nelpadina Febriano. Mungkin kita minta kesimpulan kepada Nelpadina Putri. Silakan Put, ada yang mau disimpulkan Put atau disampaikan? Atau yang bisa ditangkap? Halo Put. Baik teman-teman ya, mungkin tadi sebenarnya sih sudah ada kesimpulannya walaupun sedikit ya. Gimana kesimpulannya itu kita harus menyeimbangkan ya antara kegiatan-kegiatan di luar dan kegiatan-kegiatan sekolah. Artinya emosi kita harus terkontrol agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan teman-teman bisa melaksanakan ya ataupun melaksanakan belajar itu dengan efektif, dengan santai dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin apakah bisa kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini? Bisa, Pak. Apa semuanya sudah paham, sudah jelas? Paham, Pak. Oh, baik. Terima kasih ya. Tapi nanti setelah kita tutup, jangan dulu keluar. Kita akan ada dokumentasi ya untuk laporan kita di grup ya. Baik teman-teman, terima kasih ya semuanya telah berpartisipasi dan mohon maaf ini waktu kita sudah molor sedikit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Ibu Nadia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini akan berlanjut gitu loh. Dan ada manfaat dari sini. Dan semuanya teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan tadi. Demikianlah, mudah-mudahan pertemuan kita selalu menyenangkan ya, walaupun pertemuannya cuma lewat layar dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatiannya, waktunya, banyak maaf. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin bisa dihidupkan kameranya, kita screenshot ya, supaya nanti langsung dikirim ke grup ini. Oh iya. Gimana udah selesai yang hidupkan video nih? Ya, kita tunggu sebentar ya. Mungkin ya masih ada yang mau menghidupkan videonya. Baik, mungkin sudah cukup rasanya. Kita screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Bu Nadia, silakan kalau mau live dan lain sebagainya. Di mana sekarang Bu? Di rumah atau di sekolah? Di rumah, Pak. Enggak ke sekolah hari ini atau minggu depan ke sekolah? Minggu depan aja sekolahnya, Pak. Oh iya. Kami rencana belum tahu sih. Mungkin hari Rabu lagi ke sekolah, enggak sekolah hari Senin. Enggak apa-apa tuh nak.
Oh baik, terima kasih ya. Kita live ya Ibu ya, teman-teman semuanya. Ayo, mungkin ada kegiatan yang lain.